Belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya ya. Prinsipnya adalah jangan karena kita membenci suatu kaum kita berlaku tidak adil. Nah, begitulah teman-teman pembahasan mereka tentang perang Iran dan AS Israel. Orang pemakaian narkoba dikasih panggungnya begitu sakawal. Itu dia. Tolong Bung Aiman kalau ngundang narasumber pilih yang sehat dan normal ya. Benar-benar rusak media Konoha. Orang kayak gini dikasih panggung, diundang jadi narasumber. Merusak pikiran anak-anak bangsa. Memunculkan orang dengan pemikiran Islam liberal. Biasanya orang yang ngotot dan gak mau dengar pendapat orang lain dan egois itu orang minim. Orang minim literatur. Memberikan kebenaran kepada orang idiot ternyata lebih sulit daripada penegakan benang basah. Semangat betul dengan salahnya ya. Kewe. Kebenaran tidak bisa diterima oleh orang yang sudah dipenuhi rasa kebencian atau buta. Benar, mantap, dan hebat jasa orang untuk kita sekecil apapun tidak boleh lupa dan mengkhianati. Kenapa orang-orang pembela kezoliman selalu mempermalukan diri sendiri dari tingkah dan wawasannya? Terima kasih Bang Aiman, diskusi sehat itu harus tanpa berkata kotor. Aiman makin hari makin kocak narasumbernya. Saya suka dengan ketololan si Abu Janda ini. Lucu. Yang terhormat RSUD, tolong pasiennya jangan dilepas. Kasihan yang waras ikutan terpapar. Provokator yang tidak laku jual di pasaran, saling adu bacot. ODGJ lepas, tolong rumah sakit jiwa ini ada pemeliharaan yang lepas. Ngatain orang baper padahal dia yang emosi dan teriak-teriak. Orang lagi giliran ngomong dia motong nyangga terus. Gimana itu? Kalau ada rasa kebencian, fakta sejarah tak ada gunanya. Ngeri memang tebar hoaks di Konoha ini. Katanya semua warga bebas pendapat, tetapi dia seperti menekan seolah-olah harus mengikuti pemikiran sampai menyebut keluarga hewan. Gak usah tanya, hanya orang dewasa tanya anak SD, pasti bisa menilai orang ini. Mohon lebih selektif dalam menghadirkan narasumber yang belum bisa mengendalikan emosi. Jangan dihadirkan. Pihak TV jangan mengundang pengamat yang beritakan kejadian tidak sesuai fakta. Dan kebenaran sejarah meskipun pahit kebenaran harus dikatakan agar menjadi fondasi generasi muda ke depannya bisa mengambil hikmah dan pelajaran dalam mengisi kehidupan bernegara yang lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan anak muda generasi penerus bangsa Indonesia belajar sejahtera secara serius, baca secara benar dan akurat, supaya Indonesia ya tidak dibodohi orang ingin berpolitik untuk kepentingan pribadi. Tetap kritis, bersatu, beragama, beradab, sopan, merdeka. Ini baru benar. Orang jahat, hati jahat, keluarlah kata-kata jahat sebelum sempat sudah menunjukkan kejahatan. Orang jahat lalu dianggap benar dan berpikir, woi Oten bodoh, kamu ada akalkah? Golongkan media kalau mengundang orang yang bisa memberi pengetahuan dan pemahaman keilmuan sehingga kalian membantu negara ini dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Gila diputar balikan semua sejarah dan berdirinya Indonesia. Keren Bang. Cara penyampaian secara dalam negeri dan luar negeri tetap semangat Bang. Aku tonton.
Habis berita ini, salam. Mohon maaf setelah sekian lama kami kehilangan pasien. Kami akhirnya temukan kembali setelah muncul di tayangan ini. Terima kasih. Aduh Bang Aiman, kalau undang orang jangan sembarangan. Nggak bisa pikir yang tepuk tangan. Bang Aiman tolong ya kasih tahu orang seperti Abu Janda agar memberikan contoh buat anak bangsa, anak Indonesia, jadi orang yang ngerti adab. Makasih. Dia yang emosi, orang lain yang dikatain baper. Begini yang paham sejarah, yang punya hati. Ini tolong jadi pelajaran berharga buat semua channel publik untuk lebih selektif dalam memilih narasumber, minimal yang punya rekam jejak bagus. Abu Janda teriak malah ujung-ujungnya diusir. Otak sama mulut, cepatan mulut orang bodoh akan terlihat dari cara bicara yang emosional. Tenggelamkan aja lah orang seperti ini. Sangat disayangkan mereka berilmu dan beradab. Harus diadu dengan pelawak bayaran. Ayolah Bang Iman, jangan hanya ingin mendongkrak ranting, harus menghadirkan sok-sok. Apa sih yang paling pantas namanya untuk abu-abuan ini? Ini bukan debat. Debat itu harus seimbang dong. Seorang intelektual kok menghadapi ODGJ, pakar hukum tata negara vs pegiat media sosial. Ketimpangan sesekali. Apakah Indonesia kekurangan orang pintar sampai mengundang narasumber yang kayak Donald Bebek? Semoga semakin banyak umat Islam yang menjumpai malam Lailatul Qadar. Hari gini masih ada orang yang bangga dan sangat menggebu-gebu dengan goblokannya. Terkadang orang tidak